Alawi Al-Maliki, dan Said Muhammad Alawi Al-Maliki mengambil langsung dari pengarang kitab ini, yaitu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ulama dari India, lama di Madinah. Di zaman-zaman itulah beliau mungkin belajar. Ya. Jadi dulu perlu diketahui, bahkan sampai hari ini, India, Pakistan sempat menjadi pusat kajian hadis di dunia. Jadi bukan hanya lokal mereka. Jadi dulu orang-orang Arab kalau mau belajar hadis, belajarnya ke India. Nah, di India itu seperti di Indonesia ada Jombang, Tebu Ireng, Ireng ya, saya susah nyebut nama Ireng itu ya. Ada Jepara, Demak. Nah, mereka juga punya, misalnya Nizamuddin, ada Lahore dulu ya, sebelum pisah dengan Pakistan, ada Hyderabad, ada juga misalnya yang paling terkenal itu Madrasah Duaiban. Ya. Jadi rata-rata ulama ahli hadis dari India itu jebolan Madrasah Duaiban. Di sana mereka ngaji hadis, ngaji Sahih Bukhari, ngaji macam-macam. Seorang syekh itu, misalnya seorang ustadz, itu hanya misalnya ngajar 2 kitab Sahih Bukhari atau Muslim aja. Dan itu bertahun-tahun sampai puluhan tahun, sehingga Sahih Bukhari dan Muslim itu mereka hafal. Padahal itu kitab yang hadisnya lebih dari 4.000 ya. Itu mereka hafal sudah. Jadi dari muda, mereka umur 20-an ngajar Sahih Bukhari, sampai sekarang misalnya umur 70-an masih sebanyak ngajar Sahih Bukhari. Jadi nggak perlu pakai kitab lagi kalau ngajar itu sebagiannya. Sebagian masih. Jadi di sana masih ada orang-orang yang dapat gelar hafiz ya, hafiz dalam hadis. Tapi mereka tidak menggunakan gelar itu, lebih tertarik menggunakan gelar Maulana. Maka di sini kalau kita buka covernya, ada gelarnya Syekhul Hadis, guru besar hadis, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Ya, gelar Maulana itu bukan sembarangan. Dalam tradisi ulama India, itu orang-orang yang belajar hadis sekian tahun, minimal 10 tahun misalnya, baru dapat gelar Maulana, Syekhul Hadis, Maulana. Gitu ya. Begitu juga misalnya teman-teman jemaah tabligh itu mereka menggunakan kepada orang-orang yang sudah lama ngaji di sana, ustadznya dengan Maulana. Nah, itu boleh, walaupun cuma 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Di dalam ilmu kerohanian, orang yang dapat gelar Maulana itu orang yang mempunyai keistimewaan dalam satu ilmu, baru dapat gelar Maulana. Maulana ini artinya bisa tuan guru kami, tuan guru mulia ya. Kalau kepada Allah berarti Allah yang maha menjaga kami gitu ya. Jadi ini bisa disematkan kepada Allah. Allah boleh disebut Maulana atau Maulaya, bisa juga disebut kepada makhluk ya. Ke Nabi juga boleh Maulana Rasulullah, guru juga boleh Maulana ini berdasarkan riwayat Omar, Sayyidina Omar, ini hadisnya sahih, memanggil Bilal Maulana. Anta Maulana wa Maula Maulana. Engkau adalah Maula kami, Tuan kami, dan engkau adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuan kami, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini sepintas tentang pengarang biar menyegarkan. Nah, beliau ini salah satu ulama, kalau di Indonesia ada mazhab Syafi'i, di sana mazhab fikihnya mazhab Hanafi ya. Namun beliau punya kitab menjelaskan buku hadis Imam Malik, judulnya Al-Muwatta, dan itu berjilid-jilid besar, sehingga sekarang boleh dikatakan itulah buku tertebal, paling tebal dalam menjelaskan makna-makna kitab Imam Malik ya. Lain waktu nanti saya cerita lagi tentang beliau. Sekarang kita masuk ke hadis 33. Sebelum hadis 33, sebelum pandemi, kita sempat membahas hadis yang ke-32 tentang talqin la ilaha illallah ya. Talqin la ilaha, talqin artinya membimbingan. Dan ibu-ibu sebagian saya sudah bimbing membaca la ilaha illallah, dan talqin ini tidak hanya untuk orang yang mau meninggal. Nah, di sini kan ada bertanya di ujung hadis. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kaifa hiya lil ahya? Bagaimana mentalkin, membimbing zikir untuk orang yang hidup? Qala hiya ahdamu li dzunubihim. Nah, itu sangat bagus untuk bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena la ilaha illallah bisa menggugurkan dosa kita semua. Ini
Jadi berdasarkan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, bimbingan zikir untuk orang yang hidup seperti kita itu juga sangat dianjurkan dan bagian dari sunnah Rasulullah yang sebagian orang hari ini, bahkan para ustadz pun, para dai pun jarang mendapatkannya. Ya, lanjut, kemudian di ujung sebelum hadis 33 ada beberapa kalimat yang dibaca oleh para ulama. Ada namanya Imam Zubaidah. Imam Zubaidah ini karena kalimat ini diampuni oleh Allah dalam kuburnya. Apa itu? Coba lihat di halaman 505 itu ya. Ada kalimat La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah, aku tuntaskan, aku habiskan umurku dengan bacaan La ilaha illallah. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah, aku masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Ya. Nah, ini ada tambahan. La ilaha illallah, aku habiskan berkhalwat menyendiri dalam hidupku sendiri. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah, aku bertemu dengan kalimat ini, la ilaha illallah, dengan Rabbku, dengan Tuhanku. Dulu di kampung-kampung, bahkan sampai sekarang di beberapa wilayah di Sumatera, di Aceh, di Medan, di Riau, di Sumatera Barat, sampai ke Palembang, ya, sampai ke Lampung, bahkan juga nyebrang ke Banjar, ya, Banjarmasin, orang Banjar, sampai ke Makassar, dan juga beberapa pesantren di Jawa, Banten, Sunda, Betawi, itu menyebut ini ratib la ilaha illallah. Ya. Itu la ilaha illallah ufni biha umri. Saya masih dengar beberapa ibu-ibu pengajian kalau lewat satu masjid baca rotib ini. Ya. Nah, ini kalau memahami maknanya dengan baik, baru disebut mengampuni kita. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-33. Ya. Mari kita baca lagi surah Al-Fatihah. Semoga Allah mendamaikan kolbu. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan sanad kami tadi dari Syekh Amin Al-Qurdi, dari Said Muhammad Ali Maliki, dari Maulana Zakaria, beliau meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala qultu Allah ausini. Jadi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong nasihati saya. Aminal sanati la ilaha illallah. Aku idza amilta sayyatan fa'imuha. Nabi menjawab, jika engkau melakukan satu perbuatan yang buruk, yang salah, dosa, maka iringilah dengan berbuat kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus yang buruk. Ilustrasinya, kalau kita ngotorin piring, lalu kita kasih air keran, dia bisa bersih. Kalau kotorannya tidak pekat, tidak parah. Jadi kalau kotorannya parah, dia mesti pakai tobat. Ya. Lalu qultu, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah bacaan la ilallah bagian dari hasanat, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus keburukan, dosa-dosa? Qal, Nabi menjawab, iya, afdolul hasanat. Ini adalah kebaikan yang paling tinggi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, juga oleh imam-imam yang lain, ya, dan riwayatnya sampai derajat hasan lah. Bahkan beberapa imam seperti Imam Suyuti mengatakan hadis ini sahih. Jadi kalau diulang cerita, Abu Dzar datang ke Nabi, bertanya, wahai Rasulullah, tolong nasihati aku. Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu berbuat buruk, langsung iringilah dengan berbuat baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Lalu Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk bagian kebaikan yang menghapus keburukan? Nabi kemudian mengatakan, oh justru itu adalah kebaikan yang paling tinggi, yang paling cepat menghapus keburukan-keburukan. Ibu-ibu semua mungkin kita menyadari, ya, sadar bisa
tetangga, mungkin suami ibu-ibu mungkin merasa nggak nyaman, atau suami begitu juga tersinggung sama istri tersinggung oleh suami. Yang hal-hal yang seperti ini walaupun remeh, tapi ini kalau numpuk berbahaya. Gimana cara untuk menghabiskannya? Selain minta maaf, maka kita juga bisa membersihkannya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bisa menghabiskan semua keburukan-keburukan itu. Jadi kalau boleh disebut, orang kan sering nanya gini, saya kok sial ya gitu. Nggak usah datang ke dukun, ke ustadz, ke kiai untuk buang sial. Kalau mau buang sial, bacalah la ilaha illallah. Saya udah ajarkan tekniknya waktu di Musola Babul Jannah ya. Harapan saya itu diamalkan setiap hari, termasuk zikir menyebut nama Allah ya. Saya harap ada perkembangan lah nanti. Dan itu pasti ada ya. Para imam kita mengatakan jalan kerohanian itu cuma dua ya, ngaji, belajar, yang kedua latihan zikir. Jadi kalau ngaji doang nggak latihan zikir nanti pinter teori. Tapi sebaliknya kalau cuma zikir doang nggak ngaji nanti ahli ibadah tapi mohon maaf bodoh gitu. Dan ini banyak kejadian beberapa sahabat-sahabat kita ahli ibadah tapi konyol. Itu sering terjadi. Jangan sampai terjebak kepada hal itu. Makanya saya apresiasi ibu di Babul Jannah mau mengikuti saran-saran kita untuk pakai ngaji pakai kitab gitu ya. Meskipun sudah udah sibuk nih apa segala macam, saya nggak sempat lagi misalnya baca buku. Sama saya ketika di umur saya sekarang dengan aktivitas sekarang jadi dosen dan jadi guru-guru ngaji ya, apa yang terjadi, nggak sempat baca sebanyak dulu waktu masih mahasiswa. Bacanya paling 3 jam sampai 5 jam sehari, dulu bisa 10 jam misalnya. Gimana caranya saya baca? Caranya adalah kalau ngajar pakai kitab. Sehingga ketika saya ngajar pakai kitab, plus saya baca buku, baca kitab. Gitu ya. Di mana-mana kalau kita rutinan, saya menjaga bacaan itu dengan cara ngajar pakai kitab. Jadi ngajinya nggak hanya bukti. Ada buktinya dan ada yang bisa dibawa. Kalau buku sendiri bisa dicoret-coret sendiri, quote-quote-nya ya. Kira-kira itu. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana cara buang sial? Cara buang sial adalah la ilaha illallah ya, baca la ilaha. Di bab sebelumnya sebenarnya bahkan di ayat pertama kemudian ada penjelasan hadis di situ, itu dijelaskan bahwa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar itu adalah pasaknya aras dan tiangnya aras itu sampai ke bumi yang paling bawah, yaitu bumi ketujuh yang langsung neraka di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilallah, puncaknya la ilallah, maka ini akan goyang. Jadi ternyata ada satu rahasia yang jarang dibahas orang. Tiang aras itu walaupun yang mikul itu adalah 8 malaikat, tapi setiap tiang itu ada 2 ya. Berarti ada 4 tiang aras. Apa zikirnya malaikat itu? Dia berzikir karena ada yang berzikir di bumi. Zikirnya adalah yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, yang ketiga Allahu akbar, yang keempat la ilaha illallah. Lalu di bumi untuk mengisi semua itu mesti ada yang membaca la haula wala quwata illa billah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Inilah makna dari hadis Nabi, la taqumus saah, kiamat tidak terjadi hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, sehingga tidak ada lagi yang berzikir Allah Allah atau subhanallah alhamdulillah dan lainnya. Jadi bisakah kita mengundur kiamat? Bisa. Gimana caranya? Ayo zikir banyak-banyak. Minimal kiamat tidak terjadi dalam diri kita. Ya, meskipun di luar terjadi fitnah, kekacauan, huru hara, apalagi ibu-ibu kalau dengerin berita itu kan serem sekali ya. Beritanya kan benar-benar menakutkan orang-orang yang dengar berita. Udahlah ketakutan sama pandemi COVID, sekarang ketakutan resesi, kayaknya ngerti ekonomi semua gitu. Padahal itu istilah-istilahnya ahli ekonomi yang kita juga nggak ngerti ya.
Saya menghindari mendengarkan berita-berita yang mengganggu pikiran. Ya. Inilah yang dibaca di halaman 505 itu sebelum hadis nomor 33, la ilaha illallah ufni biha umri. Apapun yang terjadi, aku akan habiskan umurku dengan la ilaha illallah. Di baris keduanya, apapun terjadi, aku dalam sendirianku, dalam sepiku akan membaca la ilaha illallah. Oleh karena itu, orang yang kolbunya mulia bersama zikrullah tidak akan pernah merasa kesepian, tidak akan pernah resesi, kira-kira begitu. Jadi kolbunya nggak pernah resesi, walaupun dompetnya resesi misalnya, tapi kolbunya, pikirannya nggak pernah resesi. Bagi dia, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk, menjadikan kita khalifah di bumi, pasti Allah kemudian memberikan perangkat-perangkat untuk menjaga kita. Apapun yang terjadi, pasti ada jalan keluarnya. Rasa harap terhadap jalan keluar inilah yang harus kita tumbuhkan, jangan hanya rasa takut. Jadi nanti ibu yang sudah saya ajarkan la ilaha illallah, silakan ditambahkan maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang menjagaku dari huru hara di luar, di bumi ini, baik pandemi, baik virus, baik resesi, baik krisis, kemiskinan, bahkan kekayaan itu juga musibah bagi sebagian orang, kecuali dengan izin Allah, bantuan Allah. Jadi coba dimaknai la ilaha illallah dengan itu. Kalau ini ditanam terus, ya, dikatakan dalam hati la ilaha illallah, tiada yang menjagaku kecuali Allah, tiada yang beri rezeki kecuali Allah, tiada yang menjaga negaraku kecuali Allah, tiada yang menjaga umat Nabi Muhammad yang menjadi saudaraku kecuali Allah. Maka yang terjadi adalah kelegaan. Pulangkan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah itu tidak pernah berpisah dari kita sejenak pun, tapi kita yang ingin memisah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan berarti Allah berada, zatnya masuk ke semua tempat, enggak. Tapi kebersamaan Allah itu hanya Dia yang tahu bagaimana caranya. Kita masuk ke hadis yang ke-34. Nah, sebelum hadis yang ke-34, di situ ada penjelasan di paragraf terakhir itu ya, tentang ada satu wasiat di situ di pertengahnya, berzikirlah kepada Allah Ta'ala di dekat setiap batu dan setiap pohon, sehingga itu menjadi saksi pada hari kiamat. Jika terjerumus ke dalam dosa, segera menyertai amal saleh sebagai tebusannya. Jadi ternyata alam semesta itu bertasbih. Wa in min syai'in illa, ya, tidaklah sesuatu kecuali yusabbih. Dia bertasbih kepada Allah, bihamdi rabbih. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita yang tidak paham, kan kalau kita mendengarkan dengan telinga yang ini kita nggak paham. Ya. Mereka bertasbih. Kalau mereka tidak bertasbih, maka mereka nggak bisa hidup. Jadi tumbuhan yang di depan rumah kita, yang di tepi jalan, yang di mana-mana, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita kalah? Nah, bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab, alam semesta, batu, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi itu bertasbih. Bahkan malaikat bertasbih, berzikir ijbariyan, karena memang dari sononya begitu. Jadi udah dibuat tabiatnya begitu. Ijbarian itu juga bisa diartikan emang dipaksa begitu gitu. Kita diberikan tantangan, ada hawa nafsu yang menahan untuk tidak berzikir, ada akal pikiran yang liar sekali. Namun ada pilihan kolbu dan rohani. Ketika manusia berzikir, ini zikirnya karena dia sadar. Saya bersadar, disebut kesadaran itu, kesadaran memilih dalam bahasa Arab, ikhtiari. Oleh karena itu, zikirnya manusia itu disenangi oleh makhluk-makhluk. Masih ingat saya pernah cerita, ada sahabat Nabi di waktu i'tidal dari ruku, setelah itu i'tidal, sami Allah liman hamidah, dia baca suatu zikir yang Nabi tidak ajarkan, tapi dia dapat ilham di kalbunya. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Kalau kita kan biasanya Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ardh dan lain-lainnya. Lalu Nabi setelah sholat bertanya, siapa yang baca begini nih? Dia udah mulai ketakutan ya, dikira bid'ah. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat
12 malaikat, di riwayat lain 40 malaikat berpacu mengerubungi kalimah itu diangkat ke langit. Bayangkan. Kenapa? Karena manusia membaca zikir, dia sadar dan dia berjuang melawan hawa nafsunya. Jadi ketika Bapak Ibu, Ibu-ibu ini berzikir, baca la ilaha illallah dengan hati ya, dengan kalbu, rata-rata yang kalau sudah zikir dengan ditalkinkan, dibimbing, punya akan hidup. Nah, apa yang akan dirasakan adalah getaran-getaran di kalbu, ya, hunjaman ke dalam jiwa, dan saya lihat hampir rata-rata waktu kita zikir sudah merasakannya. Ya. Makhluk-makhluk Allah yang tidak kita lihat itu mengerubungi kita semua, mengangkat kalimat itu. Sebaliknya, jin-jin yang jahat, syaitan, iblis itu akan menjauh. Kecuali iblis, syaitan dan iblis yang ingin menggoda seorang, juga dengan zikirnya. Nah, itu adalah godaan-godaan itu nanti. Lanjut hadis yang ke-34, An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Tamim Ad-Dari, sahabat petualang. Jadi Tamim Ad-Dari ini kayak Marco Polo ya, di zamannya itu Tamim Ad-Dari namanya. Ya mungkin dia pernah ke India, bahkan mungkin dia pernah nyampe ke Indonesia, mungkin wallahu dia pelaut ya. Qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad asyara marat kutiba lahu arba'una alf hasanah." Ah, ini bisa jadi wirid nih ya. Siapa yang baca wirid, apa wiridnya? La ilaha illallah tapi ada tambahannya. La ilaha illallah. Lalu ada tambahannya apa? Wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya sama ya, coba saya artikan di sini. Ternyata di situ nggak diterjemahin ya. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Wahidan ahadan, yang maha satu dan maha esa. Samadan, tempat semuanya mengadu dan bergantung. Lam yattakhiz sahibatan, tidaklah ia mempunyai pasangan, punya istri gitu ya. Wala waladan, apalagi punya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengannya. Nah, siapa yang baca ini dengan qalbunya, apa kata Nabi? Kutibat lahu arba'una alfa hasanah. Maka Allah catat baginya 40.000 pahala kebaikan. Nah, udah tahu begini, besok belum tidur, nanti jangan ditinggal ya. Sebelum tidur baca sekali, besok pagi baca sekali, sore baca sekali, sebelum tidur baca sekali. Kalau suaminya bekerja, misalnya, kasih zikir nih, tunjukin. Baca sebelum berangkat atau baca lagi di jalan. Ya. Ini ajib sekali. Kita mungkin nggak lihat sekarang hebatnya apa. Tapi kalau kita nanti sakaratul maut, masuk ke alam barzakh, kita akan melihat buah ini. Karena baca la ilaha illallah itu berbuah, dia tumbuh. Seperti dikatakan dalam ayat surat Al-Ibrahim, ya, Ibrahim yang kita pernah bahas sebelumnya, kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang bagus seperti la ilaha itu seperti pohon yang menancap ke dalam bumi akarnya, lalu pohonnya bercangga, bercabang sampai sangat hijau dan berbuah. Ya. Jadi ini mohon dibaca. Saya ijazahkan semua. Saya izinkan untuk mengamalkannya ya. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan. Nah, jadi tambahannya cuma biasanya kita baca la ilaha illallah, lalu kita di sini tambahin wahidan ahadan samadan. Ahad samad kan sudah ada di surat Qul ahad, Ikhlas. Lam yattakhiz sahibatan, tidak mempunyai pasangan, wala dan tidak punya anak. Nah, kenapa disebut punya anak atau tidak punya anak? Lam yalid walam yulad itu maknanya gini. Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Artinya Allah itu ada tanpa sebab. Kita semua ada karena sebab. Yang baru melahirkan ya Bu Dina misalnya, anaknya ada karena dilahirkan. Nah, Bu Dina lahir juga
disebabkan orang tua begitu terus, kecuali Nabi Adam langsung dicipta oleh Allah SWT. Mungkin ibu-ibu yang lain juga yang punya anak, yang punya cucu. Semuanya kita ini sebab ada anak. Siapa yang menciptakan kita sebagai sebab? Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita nggak bisa menentukan aku pengen anak perempuan atau laki, aku pengen anaknya lahir tanggal sekian. Ternyata hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu semua itu dan paling berkuasa. Tolong diamalkan ini kalau boleh disebut tabungan rohani. Tabungan rohani ya. Baik, terakhir ya ini ada yang bertanya ya. Samakah dengan al-ikhlas ya? Kalau al-ikhlas nanti samanya itu di hadis yang setelahnya. Ada kemiripan. Coba kita lanjut hadis 35 ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi SAW yang kaya sebenarnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man qala la ilallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mirip kan dengan al-ikhlas, tapi depannya la ilaha illallah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah, lalu ahad, samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kayaknya lebih gampang. Di sini dikatakan apa? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah catat baginya 2 juta kebaikan. Lebih banyak lagi. Tadi 40.000. Kok bisa tahu hadis ini setelah kita cek hadisnya dhaif ya. Namun karena maknanya sama dengan hadis sebelumnya yang kualitasnya lumayan baik atau hasan, maka untuk salahnya kita menggunakan hadis yang 34. Nah, 35 ini dipakai untuk motivasi. Di situ disebutkan HR Tabrani kitab Targhib. Nah, dalam kitab Targhib itu kita motivasi. Jadi hadis seperti ini tidak bisa dijadikan dalil, tapi dia bisa menjadi motivasi dan hanya dianggap karena ada hadis yang sebelumnya. Kalau nggak ada hadis yang sebelumnya, maka dia tidak dianggap. Tapi sini kalimatnya itu ada dalam hadis-hadis sahih, di Sahih Muslim, ya, di Sahih Bukhari, yang semakna walaupun beda lafaz sedikit. Jadi kalimat 40.000, 2 juta, itu maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Arab, angka-angka seperti itu, orang Arab itu suka ngomong gini, ratusan gitu. Kecuali 7. Kalau disebut 7 oleh orang Arab, itu benar-benar 7. Tapi kalau disebut misalnya sholat tarawih, sholat berjamaah 27 atau 25, itu menunjukkan banyak. Nabi berzikir istighfar, astagfirullah 70 atau 100, itu cuma menunjukkan. Tapi memang hadis yang nomor 35 ini menjadi sasaran empuk kalangan yang tidak suka dengan kitab ini, lalu kemudian, ini nih hadisnya dhaif nih, lemah nih, gitu. Padahal ya hadis ini hanya boleh untuk memotivasi, tidak bisa dijadikan sumber dalam beramal. Yang jadikan sumber beramal hadis yang 34-nya dan 33-nya ya, hadis nomor 33. Intinya sama kok isinya. Jadi saya akan juga bimbing nanti menjelaskan hadis-hadis yang sahih, yang tidak sahihnya. Oke. Kita lanjut satu hadis lagi deh, hadis ke-36 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma minkum min ahadin yatawadda. Nabi bersabda, tidaklah seorang kamu berwudu fayublighu au fayusbigh, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa yaqul. Ini doa setelah wudu. Ini doa beda tema, tapi doanya mirip. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi cuma baca syahadat aja habis wudu nih. Ini remeh tapi kok jarang yang ngamalin. Ini heran nih. Coba sebelum tidur kan kita dianjurkan wudu. Coba ibu, bapak ya, ketika di rumah, bahkan kalaupun udah sentuhan dengan pasangan nggak masalah, kecuali nanti mau sholat wudu lagi. Tapi kalau cuma mau baca Quran, sentuhan suami istri nggak ada masalah.
tidak membatalkan wudunya sebenarnya. Apalagi tidak ada getarannya. Kecuali kalau bergetar ada denyut-denyutnya, itu jangan ya. Tunggu ulang wudu lagi. Apa kata Nabi? Siapa yang baca ini, maka dibukakan pintu surga yang 8, dia boleh masuk dari mana saja. Jadi kalau ini boleh dibahasakan secara sederhana, kita ini ngaji terlalu tinggi kemana-mana, ternyata kunci pintu surga itu di kalimah yang dari kecil kita sudah amalkan, dan itu kita remehkan, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata itu pembuka pintu kunci surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, ada juga Abu Daud, Ibnu Majah. Ini kalau udah sahih Muslim, ya apalagi yang nggak mau ngamalin, apalagi ditambahkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lainnya ya. Oleh karena itu, saya tidak sepakat kalau orang bilang masuk surga susah. Masuk surga dan masuk neraka itu sama-sama mudahnya. Semudah kita baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah nggak? Coba baca Bapak Ibu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah sekali. Semudah itulah masuk surga. Gak mau baca, ya semudah itu juga lah masuk neraka. Ya, susah mudah, susah juga mudah. Jadi saya mau mengajak, ayo kalau berbicara surga neraka, hanya pakai hadis Nasai. Di hadis Nasai katakan, hufiyatil tubil makan. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Sedangkan surga diliputi dengan hal yang disukai nafsu. Itu Nabi ngomong nafsu. Kalau kita masih ngomong nafsu, ya susah. Saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, semua pasti ibu-ibu, Bapak di rumah, pasti punya dosa. Semata, semua kita punya dosa. Gimana cara meleburnya? Ayo, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh dibacakan chatnya oleh hostnya ya. Saya kembalikan, silakan Bu Dina. Baik, jazakallah khairan. Ya. Untuk pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari mau bertanya Ustaz dari Butina. Saya pernah dengar zikir ini, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah ufni biha qabri, la ilaha illallah ufni biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah qabla kulli syai'in, la ilaha illallah ba'da kulli syai'in, la ilaha illallah ya buqa rabbuna wa yaqna kulli syai'in. Zikirnya hadis Abu Bakar Syakron. Apakah ini bisa didawamkan dan apa faedahnya? Kenapa? Apakah ini bisa didawamkan dan apa faedahnya? Iya, itu sangat bagus diamalkan, dan ini warisan dari ulama-ulama kita dulu di Haramain, Makkah, Madinah. Mereka banyak ngamalin ini dulu, termasuk Muhammad bin Abdul Karim Samman, ya, guru dari Syekh Abdul Samad Palembani, guru dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu mengamalkan ini. Oleh karena itu, murid dari Syekh Arsyad Al-Banjari menulis perukunan dulu di Melayu, itu ada namanya perukunan Melayu, dan dibaca juga di Nusantara, baca semualah ya. Semua kan kita sebut ini ras Melayu, cuma nanti beda sukunya, kita nggak boleh rasis ya. Di situ ada perukunan dan ada ratib la ilaha illallah. Bacaan-bacaan tadi itu ada yang mirip bacaannya, terutama 4 yang pertama itu sama semua. La ilaha illallah ufni biha umri. Waktu saya kecil saya juga dapat dulu di daerah kami, dulu di Sumatera Barat, ada syekh namanya Syekh Abdul Qadim, dia belajar kepada Syekh Abdul Rahman Kumango yang ngambil zikirnya langsung ke Makkah, langsung ke Madinah. Itu mengajarkan ratib 10 gitu, karena dia 10 kalimat. Itu sangat bagus dibaca. Apa faedahnya? Faedahnya seperti dikatakan oleh Zubaidah, setelah wafat Zubaidah itu, ini mubasyarat namanya, ini bukan bab hukum, ini bab mubasyarat, kabar gembira, dan ini biasa dalam kitab-kitab ulama hadis. Setelah wafat itu biasa begini, baik itu yang dulu salaf ataupun khalaf, ya, baik yang salafi tidak salafi itu sama, mereka mengalami hal ini. Jadi bukan kita mengambil dari mimpi ya. Zubaidah ini setelah wafat dimimpiin orang. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh mengatakan kalau ada orang meninggal
Lalu diimpiin, mimpinya itu benar. Lalu ada orang bertanya, bagaimana keadaanmu Zubaidah? Dijawab oleh beliau, aku telah diampuni Allah karena uh, lafaz tadi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Namun, Bapak Ibu, ketika kita baca satu zikir, kalau dia bukan dari Quran, saran saya mesti faham maknanya. Jadi kalau baca doa zikir-zikir yang bukan dari Quran, kalau la ilaha kan dari Quran, tambahannya bukan dari Quran. Saran saya harus ada terjemahannya dan maknanya, sehingga ada maknanya di dalam kolbunya, ada maknanya dalam kolbu. Oleh karena itu, ulama kita udah sepakat, selain wirid-wirid zikir Quran, mesti ma'al fahmi, mesti ada pemahaman. Makanya saya mungkin udah kirim kali ya, kumpulan ratib yang ada maknanya, ada terjemahannya. Ratib al-Hadar, Ratibul Athos, itu sudah ada terjemahannya. Kalau belum, nanti kita kirim ulang, nanti insya Allah. Kalau nggak paham satu wirid, kalau dia bukan dari Quran Sunnah, udah kembali ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, udah. Sholawat udah beres itu, cukup. Nggak usah yang aneh-aneh. Zikir yang ini sudah banyak terjemahannya, silakan dilanjutkan. Tadi yang nanya Butina ya. Bahkan bisa di Indonesia kan, la ilaha illallah, aku habiskan umurku dengan la ilaha illallah. Artinya lafaz naik la ilaha illallah, nafas turun la ilaha illallah. Kalau orang sudah begini, nanti pasti masuk kuburnya baca la ilaha illallah. Malaikat mau nanya, kita udah baca la ilaha duluan. Malaikat nanya, man rabbuka. Kan malaikat Munkar Nakir ini kayak robot, kayak ya security barzakh lah. Atau kalau kita masuk ke hotel tuh ada resepsionis atau apa gitu, dia nanya-nanyain, tukang nanya, dan dia nggak kenal siapa yang ditanya. Jangankan itu, Jibril dan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit, itu penduduk di langit nggak kenal, cuma tahu nama. Apa kata penjaga pintu langit? Kamu siapa? Bersamamu siapa? Jibril mengatakan, saya Jibril, bersama saya Muhammad. Nah, baru dibuka pintunya. Apalagi kayak kita. Nah, ketika nanti Munkar Nakir nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, kita udah langsung jawab la ilaha illallah. Nah, jadi siapa yang membaca ini, la ilaha illallah adkhulu biha qabri. Kalau dalam beberapa lafaz tuh unisu biha qabri, aku jinakkan pertanyaan-pertanyaan dalam kubur ya. Kalau dalam kitab kerukunan begitu bahasanya. Insya Allah akan langsung bantu dia menjawab ketika malaikat bertanya. Bahkan malaikat nanti kaget-kaget itu. Ya. Semoga kita diberi kemudahan untuk melazimkan baca la ilaha illallah dalam hati. Sebesar apapun dosa, ayo kita baca la ilaha illallah. Insya Allah Allah jaga kita lah nanti. Ya, lanjut pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi ya, apakah ketika berzikir itu yang lebih penting memahami makna zikir yang kita sebut di lisan atau dalam hati, atau kita langsung berzikir saja tanpa perlu memahami artinya? Dari Bapak Geri. Ya, zikir ada dua. Ada zikir menyebut, ada zikir mengingat. Nah, zikir yang paling tinggi adalah zikir mengingat. Karena mengingat itu arti ada pemaknaan di situ. Yang membedakan antara mukmin yang aqilun, yang berakal, dengan mukmin yang ghafilun, yang lalai, cuma di mengerti makna. Bukan mengerti terjemahan loh ya, Bapak Ibu. Kita pahami maknanya, bukan menerjemahkannya. Jadi jangan lagi menerjemah lagi zikir. Kita rasakan aja. La ilaha illallah, aku tidaklah menyembah kecuali Allah. Aku tidak bergantung kecuali kepada Allah. Rasakan hunjaman-hunjaman itu dalam hati. Ini yang dimaksud memaknai. Kalau boleh kita sebut meresapi. Jangan menerjemah la ilaha, la tidak ilaha Tuhan, illa kecuali Allah, Allah, ufni, aku, itu repot nanti. Yang capek nanti otak. Nah, jadi kalau berzikir, otak itu cukup dia menyimpan memori-memori makna, lalu dirasati pakai kolbu. Nah, ini yang disebut berzikir dengan zauk, dengan rasa, gitu ya. Jadi yang afdol zikir-zikir aja atau kemudian memaknai. Zikirnya memaknai lalu panjang gitu. Nah, itu yang afdal. Nah, semoga kita bisa seperti itu. Dan Nabi SAW adalah contoh yang luar biasa. Beliau sepertiga malam terakhir itu
pasti bangun, dan bergabung terakhir ya 1 jam 2 jaman lah, atau 2,5 jam. Ya, tafadhol lanjut. Pertanyaan lagi dari M. Ihsan, Bapak M. Ihsan. Assalamualaikum Buya, samakan zikir yang tadi dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Ya Allah, masih juga di. Kenapa? Samakah zikir yang tadi dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur? Oh, beda ya. Al-Ikhlas fadilahnya adalah sepertiga Al-Qur'an. Ya Allah. Lalu inti dari Al-Qur'an itu Qul huwallahu ahad ya. Kemudian kita Nabi mengajarkan agar menggabungkannya dengan la ilaha illallah. Jadi meramu zikir itu adalah salah satu keistimewaan Nabi. Dan juga kemudian beberapa sahabat mendapat ilham seperti yang saya sebutkan kisahnya tadi ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, itu mereka bisa tuh menginovasi zikir. Ya. Begitu juga nanti para ulama-ulama ya. Oke, mohon di-unmute lagi, mohon maaf ya. Baik. Ya. Lanjut pertanyaannya. Jadi kalau saya tegasin lagi ya. Jadi baca Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Kalau baca 3 kali sama dapat pahala Al-Qur'an. Kalau ditambah la ilaha illallahul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dapat faedah yang berbeda lagi. Faedah tambahan yang berbeda khasiatnya dengan baca qul huwallahu ahad. Di qul huwallahu ahad kan tidak ada la ilaha illallahnya. Walaupun maknanya juga sama. Nah, gitu. Jadi inilah yang disebut sebenarnya thariqah zikir. Jadi thariqah itu sederhana Bapak Ibu. Nggak seperti yang dibayangkan harus dibayat gitu. Itu ya sebagian formalitas ya. Tapi thariqah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menuju Allah? Ya zikir itu. Jadi orang kalau udah ngaji bertahun-tahun tapi nggak pernah mau latihan zikir, dia nggak akan pernah sampai merasakan kehadiran Allah dalam kalbunya. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau gelarnya beribu, mau dia hafiz, tapi nggak mau riyadhah zikir, dia nggak akan merasakan itu. Ya, tafadhal lanjut. Dari Ibu Yuniati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini hadisnya sahih atau dhaif? Ya, tentang hasbunallah yang saya dapat hadis sahihnya hasbunallah wa ni'mal wakil dan hasbiallah. Ya, ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ada hasbiallah wa ni'mal wakil ya. Adapun tambahan yang berikut itu tambahan dari ulama juga karena ulama kita itu dapat otoritas untuk meramunya ni'mal maula, ni'mal nasir. Namun yang secara nabawi dari Nabi SAW 2 kalimat itu. Bahkan itu Quran nih, ada di Quran. Misalnya kalau hasbi Allah, itu ada di surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Walau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Itu jadi zikir ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Atau hasbiyallah. Pasangannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbiyallah la ilaha illahu. Ini boleh diamalkan karena itu lafaznya ada dari Quran, ada dari sunnah Nabi, dan itulah senjatanya Nabi Ibrahim ketika beliau menghadapi ujian berat, yaitu mau dilempar ke api. Nah, kalau bahasa rohaninya, jika Nabi Musa diangkat rohaninya kepada Allah saat di Tur Sina, atau di saat membelah lautan, Nabi Yunus saat tenggelam ditelan oleh ikan nun namanya, maka Nabi Ibrahim isinya adalah saat beliau di dalam api. Apa wirid beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini kan corona, resesi, krisis ini kan bagian dari ujian-ujian kita. Coba amalkan ini pagi 7 kali, sore. Insya Allah Allah akan mengademkan hati kita, menyejukkan hidup kita, insya Allah. Ya, tafadhol. Mungkin dia unmute lagi. Ya, bisa.
Ya, silakan lanjut. Ada pertanyaan apa lagi, Bu Ya, Dina? satu lagi, Ustaz. Beberapa tahun yang lalu saya sering mengamalkan yang bacaan la ilaha illallah wahidan ahadan dan seterusnya 10 kali setiap kali sholat. Namun saya dengar itu hadisnya dhaif, tapi ternyata itu sahih ya Ustaz dari Ibu Adi. Hadisnya Hasan ya, hadisnya Hasan. Bahkan ada maknanya yang sahihnya di hadis-hadis yang lain ya. Gini, yang punya otoritas mengatakan ini hadis tidak sahih, ini cuma ahli hadis. Ustadz-ustadz yang tidak mengaji hadis secara bersanad, maka tidak perlu didengarkan komentarnya terhadap suatu hadis. Termasuk saya misalnya, kalau saya bukan ahli sanad, nggak usah dijadikan pertimbangan. Seperti kita kalau sakit, kita datang ke dokter, jangan datang ke dukun, jangan datang ke ustadz gitu. Kalau sakit ya datang dokter, dokternya sakitnya apa, data listnya. Kalau dokter umum misalnya komentar terhadap penyakit kita sebenarnya case-nya beda, harus datang ke dokter. Lanjut. Tadi suara saya kedengaran nggak? Termute. Udah belum kedengeran ya? Sudah, sekarang sudah. Tadi enggak benar. Ya, awan di mute off semua ya Ustaz. Oke, jadi silakan lanjutkan lagi mengamalkan kalau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan zikir ini. La ilaha illallah al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yattakhiz sahibatan wala waladan ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau versi kedua. Walaupun itu di hadis Tabrani dhaif, tapi di hadis Imam Ahmad dan Hakim kan menurut Imam Hakim ini sahih. Tapi minimal hadis ini hasan, enggak sampai dhaif, dan maknanya sesuai dengan apa yang dalam riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa la ilaha illallah itu bisa menolak bala ya, bisa macam-macam lah. Bahkan pintu surga pembukanya adalah la ilaha illallah. Pintu neraka hanya bisa kita terhalang darinya dengan baca la ilallah, apapun dosanya, apapun masalahnya. Karena Allah senang diesakan. Allah cinta sekali ketika hambanya membaca kalimat ini ya. Ya mirip-mirip lah kayak orang dipuji-puji, kita kan senang dipuji ya. Padahal yang berhak dipuji itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka mari memuji Allah dengan la ilaha illallah, mari mengingatnya. Inilah jalan paling pintas menuju kepada Allah. Maka Nabi mengatakan itu afdalul hasanat. Jadi selain afdalul dzikri, la ilaha illallah, zikir yang paling bagus, yang paling hebat, paling pendek, paling cepat membuat orang merasakan kehebatan zikrullah adalah baca la ilaha illallah. Mari diamalkan. Nah, nanti mau tidur nih, tinggal dibuka bukunya ya, atau nanti di-share oleh Bu Dina ke teman-teman, tafadhol, atau di foto aja ter-share ke grup. Nah, bisa juga seperti itu. Nanti pakai yang riwayat 34-nya ya. Ya, hadis yang 34-nya. Demikian dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Dina? Jazakallah khairan kasih Ustaz atas amalan ini. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan ilmu sehingga bisa memberikan jalan untuk kita menempuh ilmu hadis. Amin. Dan kita kembali. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu ya. Jadi kita tutup kajian malam ini. Mohon ditutup dengan doa dari beliau. Baik, kita tutup dengan baca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga semua yang ikut kajian ini diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa menikmati baca la ilallah sepenuh hidupnya sampai menghadang kematian sakaratul maut dan sampai tembus sampai ke alam barzakh dan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak boleh mengaku ahli surga, tapi kita berharap dengan kalimah-kalimah ini Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu ya dan teman-teman. Jazakumullah khair. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mbak Tita, Pak Heni. Terima kasih Mbak Dina. Sama gambar.